Halo guys, jumpa lagi dengan aku di channel Nopi Permita. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya di saat pandemi gini. Tetap di rumah, kurangi kegiatan di luar dan tetap jaga kesehatan. Oke, kali ini aku mau membahas film horor terbaru tahun 2021 yang berjudul Stay. Film ini menceritakan tentang kisah seorang model cantik yang sedang naik daun. Dan entah mengapa dan kemana si model cantik ini menghilang begitu saja. Penasaran kan? Gimana? Terkejut kan? Dan masih banyak lagi yang akan membuat kalian terkejut selama menonton film ini. Di awal cerita, diperlihatkan sebuah kota besar, yaitu kota New York. Ada seorang model seksi yang juga merupakan beauty vlogger sedang melakukan photoshoot. Wanita cantik itu bernama Olivia. Di keseharian, Olivia selalu ngevlog untuk membuat konten dan menyapa followersnya. Dan dia juga sering ikut casting pemodelan, karena Olivia ingin mewujudkan impiannya menjadi diva besar agar bisa merubah hidupnya. Di salah satu vlognya, Olivia menceritakan bahwasannya ada malam mode terbesar untuk pemodelan yang baru diposting. Mereka mencari model yang berpengaruh, ujarnya. Olivia sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti casting itu. Olivia pun mengirimkan foto-foto terbaiknya sebagai salah satu persyaratan mengikuti casting, sekalian untuk menambah subscriber, pikir Olivia. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan, semakin bertambah pengikutnya. Usaha memang gak mengkhianati hasil ya guys. Di sisi lain, Olivia selalu didukung oleh teman baiknya bernama Mia. Mia adalah seorang perias yang cukup populer di kota itu. Di hari berikutnya, Olivia sedang makan-makan bersama teman-temannya. Ada Mia dan Riley sembari ngevlog. Tiba-tiba Olivia ditelepon oleh direktur casting yang menyampaikan berita baik bahwasannya Olivia akan terbang ke Hong Kong untuk mengikuti fashion show yang disaksikan sekitar 6 juta penonton. Olivia sangat gembira sampai tidak bisa berkata apa-apa. Oh my god, I got it! I'm so proud of you. Jules yang merupakan pacar Olivia datang untuk menemuinya. Olivia pun berangkat untuk menjemputnya ke bandara dan membawa Jules ke apartemen Mia karena Olivia tinggal bersama Mia. Karena hari itu adalah hari pertama Jules di New York, Olivia mengajak Jules berkeliling kota sambil melihat-lihat apartemen untuk tempat tinggal mereka. Kemudian, mereka pun berangkat. Seperti biasa, Olivia tidak pernah lepas dari kamera, merekam atau ngevlog perjalanan mereka. Lalu, tibalah mereka di salah satu apartemen dan berjumpa dengan Leo yang merupakan pihak dari apartemen. Lalu, Leo mengajak mereka melihat-lihat dan menawarkan sebuah kamar yang cukup luas. Tiba-tiba, Jules terkejut karena melihat ada sebuah patung yang berada di kamar itu. Leo menjelaskan bahwasannya apartemen ini adalah bekas sebuah pabrik mantel yang baru saja diubah menjadi apartemen. Leo pun menjelaskan bagian-bagian dari apartemen itu. Tiba-tiba Olivia bersikap aneh. Dan di saat bersamaan, Leo menerima telepon dari orang yang ingin membeli apartemen yang dia tawarkan juga kepada Olivia dan Jules. Olivia pun mendengar percakapan mereka dan langsung menghampiri Leo dan mengatakan dia ingin membelinya. Setelah itu, Jules membersihkan apartemen itu, sedangkan Olivia pergi sebentar untuk menemui agennya di NoHo dan berbincang-bincang mengenai karirnya Olivia. Selesai berbincang, Olivia kembali ke apartemen untuk berjumpa dengan Jules. Jules memberikan hadiah kepada Olivia sebuah kalung berbentuk kunci. Olivia pun menyukainya. Saat Olivia akan memakai kalung pemberian Jules dan membuka kalung lamanya, tiba-tiba dadanya berdarah dan Olivia pun bingung dengan kejadian itu.
Besok harinya, Mia mengunjungi apartemen mereka sembari merias Olivia untuk konferensi pers pertamanya. Setelah itu, Olivia diwawancarai mengenai terpilihnya malam mode terbesar itu. Wawancara pun selesai. Di malam harinya, Olivia terbangun karena mendengar sesuatu yang berasal dari kamar mandi. Ternyata keran airnya terbuka, dan Olivia pun dikejutkan dengan penampakan tangan dari arah bak mandi. Keesokan harinya, Jules memanggil Rasto si pengawas gedung untuk memeriksa keran air yang rusak, dan Rasto pun langsung memperbaikinya. Sedangkan Jules menemukan televisi kuno dan mereka menonton sebuah tayangan dari kaset video. Namun, Olivia langsung mematikannya karena tidak menyukainya. Malam harinya, Olivia mendengar suara yang sama yang berasal dari kamar mandi. Kali ini dia ditemani oleh Jules. Mereka pun langsung memeriksanya. Dan Olivia dikejutkan oleh patung yang berada di kamar mandi, yang ternyata itu adalah perbuatan dari si Jules. Keesokan harinya, Olivia mengundang teman-temannya ke apartemennya untuk merayakan apartemen baru Olivia. Olivia dan Jules memberitahu teman-temannya tentang keanehan apartemennya itu. Pesta pun berlalu. Di malam hari, Jules terbangun dan melihat Olivia tidak berada di sampingnya dan mencarinya ke seluruh ruangan. Tiba-tiba, Jules dikejutkan oleh Olivia dengan wajah yang seperti orang kerasukan. Malam pun berlalu. Tingkah Olivia semakin aneh setelah kejadian itu. Dan ketika akan menuju fitting pakaian, badan Olivia ada bekas memar. Selesai itu, Olivia pun pulang dan mengajak Jules membuat konten tentang resep-resep diet yang dijalani Olivia. Kejadian aneh pun kembali terjadi. Tiba-tiba, blender yang digunakan Olivia tidak bisa hidup. Olivia pun sangat marah dan meninggalkan Jules. Dan blender itu tiba-tiba hidup sendiri. Malam harinya, Jules terbangun dan mendengar suara aneh di dalam lemarinya. Tiba-tiba Olivia yang sedang tidur menjerit ketakutan dan mengatakan Jules akan mati. Jules pun menenangkannya. Karena sering terjadi kejadian-kejadian aneh, Jules berinisiatif memasang kamera untuk mengawasi kamar mereka. Tetapi Olivia malah tidak menyukainya dikarenakan harganya yang terlalu mahal. Tingkah laku Olive semakin hari semakin aneh. Di suatu hari ada sebuah pemotretan. Akan tetapi Olive tidak seperti biasanya. Dia menjadi orang yang sangat-sangat berbeda. Dia terlihat kasar, dingin, dan bahkan meninggalkan pemotretan itu. Kembali ke Jules. Jules yang ingin menemui Olive melihat Olive sedang tidur di sofa. Olivia menyuruh Jules untuk pergi. Kemudian ada yang menelpon ke handphone Olive. Ternyata itu dari agensinya. Agensinya mengatakan bahwasannya ia sangat kecewa atas perbuatan Olivia di pemotretan tadi siang. Malam pun tiba. Kamera yang dipasang Jules tiba-tiba bergerak karena adanya pergerakan. Ternyata Olivia terbangun dan berjalan perlahan-lahan ke kamar mandi. Tiba-tiba pintu depan apartemen mereka terbuka. Jules pun menutupnya dan kembali tidur. Pagi harinya, Jules menceritakan kabar yang kurang bagus tentang Olivia. Ternyata Olivia tidak jadi pergi ke Hong Kong karena ulahnya sendiri. Makin hari Olivia makin menyeramkan. Jules menemukan Olivia sedang menggigit tangannya sendiri sampai terluka parah. Akhirnya Jules membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Jules sedang berbicara dengan dokternya tentang apa yang dialami Olive. Setelah dokter itu pergi dan Jules kembali membuka kamar Olive, dikejutkan dengan tatapan Olive yang sangat menyeramkan. Mereka pun pulang ke apartemen.
Jules mengatakan Rasto alias pengawas gedung itu akan datang untuk membuat perangkap tikus, tetapi Olive tidak menjawabnya. Saat Jules jalan menuju ke arah lemari yang akan mengambilkan jubah kesayangan Olive agar bisa menghiburnya, Jules terkejut dan merasa tidak percaya kotak itu ada di dalam lemarinya, padahal Jules sudah membuangnya. Kemudian dia membuka kotak itu yang berisikan foto-foto model zaman dahulu dan video rekamannya. Jules memutar video rekaman itu, dan akhirnya Jules pun mengetahui apa yang terjadi di apartemen itu. Saat Jules akan memberitahukan kepada Olivia, Olivia pun sudah menghilang. Jules mengikuti jejak kaki ke pintu apartemen. Tiba-tiba pintu apartemennya terkunci sendiri. Jules pun pergi menjumpai Mia untuk meminta bantuannya. Mia pun membantunya dengan sukarela. Sesampainya di apartemen, mereka mencari keberadaan Olivia. Niat baik Mia untuk membantu ternyata salah. Yang terjadi malah sebaliknya. Hantu yang menghuni apartemen itu semakin marah. Mia pun jadi ikut diteror. Mia menyuruh Jules untuk pergi meninggalkan apartemen, tetapi Jules menolak. Tak lama kemudian, Mia diseret hantu itu keluar dari apartemen dan terkunci di sebuah lift dan dibunuh. Jules yang masih berada di dalam apartemen menemukan mayat Rasto tergeletak di lantai. Jules tetap menyusuri seluruh ruangan. Ia menemukan sebuah ruangan yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Kemudian Jules masuk dan melihat patung-patung yang sudah usang. Akhirnya Jules bertemu dengan sosok hantu yang bernama Valia. Valia adalah korban pembunuhan pada masa pabrik mantel itu didirikan. Valia dikurung di sebuah ruangan tersembunyi dan mati di tempat karena tidak ada yang bisa menemukannya. Ruangan itu tepat berada di apartemen yang ditinggali Olive dan Jules. Jules pun dibunuh oleh hantu Valia. Sedangkan Olivia tidak pernah ditemukan seperti kejadian yang dialami Valia atau sosok penghuni apartemen. Oke guys, itu aja pembahasan kita kali ini. Menyeramkan bukan? Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Novi Vermita. Oke, see you on the next video and goodbye.